Jumpa lagi dengan saya, Anak Sadayani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Betulan Kabupaten Bandung. Kali ini saya didampingi dengan rekan saya, Ibu Sri Mandira Desi Wahyuningsih. Beliau adalah guru kimia dari SMA Negeri 1. Om Swastiastu, Bu Rai. Bagaimana kabarnya? Baik. Bu Rai, kali ini kita akan mengadakan pra-observasi ya, percakapan. Nah, hari ini sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas, dan sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi prosesnya pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Dan mengapa kita melakukan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, ya. Kemudian ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, Ibu, ya. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang dicapai? Baik, terima kasih. Di sini tujuan pembelajaran yang saya rencanakan di hari saya itu menjelaskan pengertian reaksi neutralisasi, kemudian yang kedua itu menjelaskan pengertian hidrolisis garam, dan mengidentifikasi garam yang tidak terhidrolisis dalam air, dan yang terakhir adalah menganalisis garam yang terhidrolisis sebagian dan parsial garam. Baik, kemudian pertanyaan kedua, Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai di observasi? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada 3, Bu. Yang pertama itu rangkaian penggunaan, di mana saya ingin siswa saya mampu mengidentifikasi garam-garam yang dapat terhidrolisis dalam air ataupun tidak, ataupun parsial dalam air. Kemudian untuk sikapnya di sini saya ingin mengecek keterlibatan aktif siswa saya dalam pembelajaran saya, kemudian bagaimana dia bekerja sama serta sikap toleransinya dalam bekerja sama tersebut. Untuk keterampilannya saya ingin melihat bagaimana dia menyelesaikan tugas dan apakah dia mampu untuk presentasikan dengan tugas yang efisien. Dari area pengembangan yang Ibu capai apa untuk yang keterampilan ini, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana rencana pembelajaran mungkin dari strategi model yang digunakan? Baik, mungkin dari strategi yang ingin saya gunakan nanti dari perencanaan saya adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, itu yang kemudian diintegrasikan berdasarkan sosial emosional siswa. Nanti saya ingin mengajak siswa saya untuk berdiskusi dalam kelompok. Sedangkan untuk model yang saya gunakan adalah problemnya seperti ini. Jadi saya berikan terlebih dahulu. Kemudian untuk metodenya di sini saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Strategi yang digunakan adalah berdiferensiasi, kemudian kesiapan siswa ya dalam pembelajaran, kemudian model pembelajaran yaitu PPL, kemudian metode diskusi, tanya jawab. Baik Ibu, untuk media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kelas tadi di sana saya menggunakan laptop LCD, di sana saya menggunakan LKPD. LKPD itu berisi beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mengenai hidrolisis garam. Kemudian saya juga menggunakan PowerPoint untuk menunjang bagaimana siswa saya nanti mampu memahami materi yang saya sampaikan. Kapan kegiatan ini akan dilaksanakan, Ibu? Hari ini rencananya kalau dari jadwal saya mendapatkan jadwal hari ini jam 7.08 di kelas 11 IPA 5. Baik, berarti kegiatan akan dilaksanakan hari ini, ya. Nah, nanti saat Ibu mengajar, saya akan mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi nanti di dalam kelas, Ibu, ya. Nah, nanti setelah kegiatan observasi dan pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan pasca observasi yang nanti akan didamping dengan pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Saya mendapatkan suatu persiapan ya untuk bekal saya nanti di kelas saat diobservasi. Ya, nanti saya akan amati saat Ibu observasi di kelas, ya. Baik, demikian percakapan kita kali ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi berikutnya.
sekali. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran dunia hari ini, mari kita berdoa dengan keadaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Ada? Itu absen ya, seperti biasa. Aku ada? Tiara? Bagus Indra? Bulan? Ega? Bayu Krisna? Sakit? Ada suratnya? Oke, hari ini Ibu mau bahas materi ditulis sejarah. Kalian sudah baca materi ini? Ada yang sudah baca? Sejarah. Apa itu sejarah? Jadi sebelum kita belajar menulis sejarah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian reaksi dan realisasi. Yang kedua menjelaskan pengertian hidrolisis sejarah. Terus yang ketiga mengidentifikasi sejarah yang hidrolisis dalam air dan juga menganalisis sejarah yang tidak hidrolisis dalam air, maupun dia sebagian ataupun total atau parsial ya. Nah jadi itu tujuan pembelajaran kita. Namun sebelum masuk materi itu, apa sih belajar manfaat kita belajar hidrolisis sejarah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, Rio. Berapa Rio? Apa dia manfaat kita belajar hidrolisis sejarah? Mengetahui berbagai bentuk senyawa garam yang ada dalam kehidupan kita. Dan contohnya apa? Tahu garam kan? Garam apa yang kamu tahu? Garam dapur. Apa rumus punya garam dapur? Nah, ini adalah salah satu garam ya yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ibu ambil salah satu contohnya. Apakah ini? Jangan sebut merek. Apa yang Ibu tampil tadi? Pemutih apa kira-kira? Ini pemutih pakaian ya. Jadi pemutih pakaian ini adalah salah satu jenis garam. Kalau kamu tahu garam, jadi tidak garam itu tidak hanya garam dapur, banyak garam-garam lainnya. Garam ikan, tahu garam ikan? Ada yang punya ikan di rumah? Yang ditaburi di bawah ikan koi biasanya supaya kuahnya tidak campuran. Juga garam. Tapi bukan yang ada yang tulisnya. Kalau garam pemutih yang ada di pemutih pakaian, kira-kira garam apa? Ada yang tahu? Bang ada cerita? Garam yang digunakan di pemutih pakaian. Apa namanya? Ada yang ketemu? Ya, siapa? Agus. Apa nama garamnya? NaCl. Garam yang ada di pemutih salah satunya adalah garam NaCl. Apa ini garam? Garam ini ada di pemutih pakaian, yaitu tersusun dari, masih ingat tidak kalian? Kalau garam itu terbuat dari apa? Asam sama. Jadi garam ini yang NaCl
Ibu Andika. Kameramen kita guys ya. Subscribe. Boleh pakai buku paketnya, buku LKS-nya, kalian boleh searching di Google. Ada. Apa dia pakai langsung kita asam sama basa penyusunnya apa jadinya? Kan kembali ke konsep asam basa yang kemarin. Jadi asam itu asam dan basa itu jika ditambah akan jadi garam. Sekarang dibalik, kalau garam itu dipecah atau dihidrolisis akan jadi asam apa sama basa apa. Terus sifatnya apa? Sifat ada 3, asam, basa, dan garam. Terus terhidrolisis dalam air sebagian, total ataupun tidak sama sekali. Ya. Yang di atas yang mana? Oh. Oke. Baik, sebelum presentasi supaya kalian ada refresh sedikit otaknya, kita mau ice breaking sebentar ya. Ice breakingnya apa? Seperti biasa ya. Kalian udah pernah main ini dulu? Ayo apa? Ya betul. Seperti waktu ini ibu kasih banyak, sekarang ibu kasih 1. Nah, ayo. Yang bisa angkat tangan. Ya, silakan. Kelompok berapa? Kita mau capa ini. Hati-hati ya. Selanjutnya. Ya. Iya, betul. Sudah dekat ya bukan buat saya. Oke, gimana? Mau ya presentasi? Lagi. Nanti ibu kasih lagi teman berikutnya ya. Sekarang screeningnya itu dulu. Ayo, siapa mau presentasi? Nah, saat kelompoknya presentasi, kalian silakan menanggapi, dengarkan, dengan jawaban kalian. Kalau ada yang beda, silakan di
tangan jari. Oh, satu. Sebelum kami mulai, ada baiknya kita kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kembali ke saya, karena nama saya kembali ke saya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nita Yuliantari. Absen 27. Perkenalkan, nama saya Yuma Masmiani, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Kusnata, nomor absen 33. Di sini pada pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Tetapi hidrolisis adalah reaksi penguraian garam dalam air yang membentuk ion positif dan ion negatif. Lanjut, di nomor 2, apakah yang dimaksud dengan reaksi neutralisasi? Jawaban kami adalah reaksi neutralisasi adalah reaksi kimia antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Nomor 3, sebutkan sifat garam hidup jika terhidrolisis dalam air. Diketahui KBRH patokannya sama dengan 1,8 kalau kita di sini. Sini kita dalam soal diketahui rumus kimia garam yaitu adalah KF dan nama garamnya adalah kalium fluorida. Jika hidrolisis akan menjadi asamnya adalah KOH dan basanya adalah AR. Sifat garamnya adalah basa. Hidrolisis dalam air yaitu adalah sebagian. Saya akan membaca yang kedua, yaitu natrium. Nama garamnya adalah natrium cyanida. Terus kimianya adalah NaCN. Asamnya itu ada HCN dan basanya itu NaOH. Sifat garamnya itu ada basa dan terhidrolisis itu sebagian. Nomor 3 ada Al2SO4 Nama garamnya aluminium sulfat. Asamnya itu H2SO4. Basanya AlOH3. Sifat garamnya asam. Dia itu terhidrolisis sebagian. Kemudian ada fenolat garamnya menjadi terhidrolisis sama terjadi variasi dan terdapat NH4. Sifat garamnya netral. Hidrolisis dalam air obat. Sekian penjelasan tentang jawaban kami dari kami. Jika ada yang kurang masuk, ada yang ingin bertanya. Ada yang mau tanya? Mau tanya, silakan. Cepat mana ya? Mau tanya, bagus saya. Nadia, mau nanya apa? Saya nomor 4. Di sini diketahui pada soal kalau KB sama KS sudah diketahui, jadi diketahui dekatnya. Ada lagi? Kalau begitu kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya. Neutralisasi itu apa? Apa tadi jelaskan reaksi neutralisasi? Reaksi kimia antara sebagian dan Ya, jadi reaksinya yang ada dan air ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 3, Ibu minta kalian mencari jenis-jenis garam. Jadi ada 4 jenis garam ya. Garam yang pertama itu garam yang berasal dari asam kuat sama basa kuat, itu akan sifatnya netral. Kemudian garam yang kedua ada asam kuat sama basa lemah, sifatnya asam. Terus garam yang ketiga adalah asam lemah sama basa kuat, sifatnya basa. Dan yang terakhir adalah garam dari asam lemah sama basa lemah, itu sifatnya tergantung Ka dan Kb. Nah, kalau nomor 1 KF terdiri dari asam apa? KF sama KOH bahasanya. Sifat garamnya basa, hidrolisisnya sebagian. Cocokkan ya sama jawaban kalian. Terus garam yang kedua NaCN. Asamnya apa? ACN. Basanya
sebagian atau bahkan tidak sama sekali ya. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya, jadi pertemuan selanjutnya Ibu mau bahas PH ya. Gimana sih cara kita menghitung PH dari anggaran tersebut? Jadi kalian pelajari di rumah ini ya, menghitung PH dari garam yang kalian tadi buat. Oke. Nah, itu aja pelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tadi kita sudah belajar hidrolisis, garam sama penentuan sifat garam. Jadi tidak ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak, biar bisa kita akhiri ya. Sampai di sini. Pada asal Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, mari kita berdoa sedang pelajaran masing, berdoa dan berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Anak Agama Yusa Dayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bandung. Kali ini saya didampingi dengan pengajar praktek saya, Pak Agus Artagama. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Ya, sebentar. Baik. Dan kali ini juga saya didampingi dengan rekan saya, Ibu Nimade Rai Desi Wahyuningsih, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Baik Bu Desi, percakapan pasca ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Ibu lakukan di dalam maksud ya. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi dengan kelas? Baik, jika ditanya tentang perasaan, awalnya saya pasti tegang ya, didampingi oleh calon CGP. Tapi setelah berjalannya waktu, menjadi semakin lancar gitu. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, dengan langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, untuk area pengembangannya di sini saya ada 3, yaitu pengetahuan, kognitif dan pengetahuan kognitif, kemudian keterampilan dan juga sikap siswa. Jadi dari pengetahuan saya ingin mengetahui bagaimana siswa itu mampu mengidentifikasi garam yang terbelisih itu materi saya. Kemudian untuk sikap, di sini saya lihat sikap siswa saya itu mampu bekerja sama, kemudian toleransi dalam menyampaikan pendapat dan kemudian untuk keterampilannya, siswa saya mampu melakukan presentasi dan juga menyelesaikan tugas yang saya berikan. Baik, jadi area pengembangannya ada 3 yaitu ya, dari pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil atau belum? Pada sudah rasanya. Sudah ya. Menurut Ibu, apa ada kekurangan atau kendala-kendala saat pada proses pembelajaran dalam kelas? Baik, dalam proses pembelajaran tentunya pasti ada kendala ya. Saat itu saya melihat ada beberapa siswa yang sulit untuk dikendalikan, dari beberapa kelompok yang sulit dikendalikan. Jadi itu kendala saya sih dalam pengajaran. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi menurut saya siswa itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Mungkin dia memang memiliki gaya belajar yang berbeda dari temannya yang saya berikan tersebut, sehingga saya memberikan proses yang berbeda pada anak tersebut. Kapan akan melakukan rencana perubahan? Baik, untuk rencana perubahannya mungkin setelah kegiatan ini, Ibu. Baik, Ibu Desi, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Baik, selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Bapak pengajar praktek untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Jadi selamat siang Bu Rai dan Bu Rosada.
Jadi Ibu Guru Sada dan Bu Rai sudah melakukan supervisi akademik. Jadi dari awal dengan pra-observasi, kemudian observasi maupun sekarang juga pasca observasi. Jadi yang saya amati bahwa memang benar Ibu Guru Sada sudah mengikuti pembelajaran Bu Rai, dan tujuan dari sini Bu Rai itu agar bisa memperbaiki proses-proses pembelajaran yang telah dilalui. Jadi apapun yang ditanyakan ini adalah tujuannya adalah dari untuk perbaikan Ibu sendiri dalam pembelajaran. Jadi bukan dari kami ini ingin menilai bagaimana Ibu, tapi bagaimana Ibu sendiri yang menemukan apa kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran tersebut. Nah, sehingga perlulah nanti di supervisi akademik ini diadakan secara berkelanjutan. Jadi tidak dalam program guru penggerak saja, tapi nanti bisa diprogramkan di sekolah. Nanti dari guru saya satu CGP yang nantinya akan menjadi guru penggerak bisa menginisiasi kegiatan supervisi akademik ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Untuk kegiatan saya perhatikan sudah sangat baik. Terima kasih Bapak atas umpan baliknya dan tanggapan dalam percakapan pasca kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi berjalan lancar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat